Shalom, Ibu Bapak dan Saudara. Sebelum kita memulai renungan akhir tahun kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih karena penyertaan-Mu kami boleh sampai di penghujung tahun 2023 ini. Saat ini kami akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang membuka mata, hati, dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakan. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasal 8 ayat 12 sampai dengan 19. Bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan 19. Saya akan bacakan untuk ayat emasnya pada malam hari ini. Ayat 12 yang demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang membaca, mendengarkan, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada kita semua karena kita boleh sampai di penghujung tahun 2023 ini. Ketika kita menoleh sejenak, ternyata sudah 365 hari penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Suka duka boleh kita lalui, berbagai macam lika-liku kehidupan boleh kita hadapi. Dan malam ini mungkin bagi kita menjadi malam yang istimewa karena kita boleh merayakan penghujung tahun dan kita akan membuka lembaran yang baru. Meskipun ada sebagian orang yang merasa bahwa malam ini atau hari ini adalah hari yang biasa saja, karena ya seperti pada malam-malam biasanya. Namun pada saat ini kita akan bersama-sama menyambut hadirnya lembaran baru di 2024 yang akan datang sebentar lagi. Ketika kita merayakan di akhir tahun ini, kita berkumpul, kita bertemu dengan keluarga kita bertemu dengan orang banyak, kerabat, saudara, bahkan sahabat. Kita boleh bersama-sama bertukar cerita tentang apa yang telah terjadi 1 tahun ini. Kita boleh merasakan bahwa kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Maka saat ini kita akan berefleksi, kira-kira apa yang akan kita lakukan di tahun depan, di lembaran yang baru, apa yang harus kita perbaiki. Maka kita akan bersama-sama belajar melalui tema Tuhan Sang Terang, Pemandu Kehidupan. Ibu, Bapak, dan Saudara, tanpa Tuhan tentu kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini sampai dengan di penghujung tahun 2023 ini. Kalau kita boleh mengingat sejenak perjalanan kita mendapati luka, kita mendapati kegelapan. Namun itulah kita bisa rasakan, dari kegelapan itu kita bisa menemukan terang. Kalau Tuhan sendiri yang senantiasa membimbing kita, yang senantiasa menolong kita, menyertai kita dengan berbagai macam caranya. Seperti layaknya sebuah film, Tuhan Yesus ini adalah sutradaranya, sedangkan kita adalah aktornya. Sebagai sang sutradara agung, tentu Yesus mengizinkan semua hal dalam hidup kita ini boleh terjadi. Karena apa? Karena akan ada akhir yang indah dari kisah kehidupan kita.
Bahkan dalam bacaan ini pun, jika kita lihat bacaannya secara lengkap, Yesus sendiri yang menegaskan bahwa akulah sang terang, dialah sang terang dunia, yang menegaskan bahwa setiap orang yang mengikutnya nantinya akan memiliki terang juga dalam hidupnya. Ketika Yesus mengatakan bahwa dialah sang terang, maka tentu ada orang yang tidak suka, yaitu orang-orang Farisi yang menolak bahwa Yesus itu adalah terang. Ketika Yesus menjelaskan mengenai siapa dirinya, dan orang Farisi itu sangat tidak peduli dengan siapa Yesus. Namun Yesus sendiri yang menyatakan bahwa ia diutus untuk menyatakan kehendak Bapanya. Dengan demikian, ada dua pribadi yang memahami diri Yesus, yaitu dirinya sendiri dan Allah. Dan seringkali kita juga bingung, kita sulit memahami tentang siapa sih Yesus itu. Tetapi dalam perkembangan kehidupan kita, dalam kemajuan zaman yang sangat pesat, ini dapat mengalihkan pandangan kita mengenai sosok Yesus. Seakan-akan Yesus itu tidak berperan dalam hidup kita. Maka dalam dunia yang penuh kegelapan ini kita diingatkan supaya kita ingat bahwa Yesus adalah sang terang dan dialah sang sumber kehidupan kita. Karena tanpa Yesus kita tidak bisa yang namanya survive. Dan Yesus sendiri ingin saya dan saudara, para pengikutnya, untuk memahami kehendak Allah dan dapat menjalani kehidupan ini dengan benar. Dinamika kita yang naik turun dengan cepat ini seharusnya dapat membuat kita semakin percaya dan semakin bergantung pada Tuhan sendiri. Dengan begitu, kita dapat merasakan kuasa dan penyertaan Tuhan. Penyertaannya yang ajaib yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan jangan biarkan keadaan yang sulit ini terus menghantui kehidupan kita. Dan biarkanlah Yesus sendiri yang memimpin setiap langkah hidup kita, karena dialah sang terang. Selamat berjalan bersama Yesus dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.